kalian hari ini? Tetap semangat ya. Sudah siap belajar ya? Materi hari ini yang akan Bu Endah sampaikan masih berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kalian sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila beserta contoh sikap yang sesuai dengan sila pada Pancasila. Nah, salah satu contohnya yaitu kita bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dari individu. Nah, berbicara tentang agama, di Indonesia ini ada beberapa agama yang dianut oleh warganya. Di antaranya yaitu ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Katolik, Kristen, dan Konghucu. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan program yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Misalkan si A beragama Islam, si B juga beragama Islam, maka si A dan si B ini harus tetap menjalin kerukunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama dengan agama yang lain. Misalkan di sini contohnya, si A beragama Islam, si B beragama Buddha. Nah, si A dan si B ini harus tetap menjalin kerukunan. Dan yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya di sini adalah umat-umat beragama harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan dari Tri Kerukunan itu sendiri adalah agar masyarakat bisa hidup dalam kebersamaan meskipun dengan begitu banyak perbedaan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan begitu banyak sekali perbedaan. Misalkan di sini ada perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Letak geografisnya pun sangat strategis. Maka dari itu, kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Itu tadi materi yang bisa Bu Endah sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dea. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dea. Di sini Bu Dea akan menjelaskan organ gerak hewan dan manusia. Coba kalian amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Dan mengapa tangan kita bisa menggenggam, memegang, dan berayun? Apakah kalian tahu? Ya, karena terdapat tulang dan otot. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Seperti yang kita tahu bahwa alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Berbicara tentang tulang, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan yang memiliki tulang belakang biasa disebut dengan hewan vertebrata. Yang kedua, hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan biasa disebut dengan avertebrata. Apakah kalian tahu perbedaan dari kedua hewan tersebut? Karakteristik dari hewan vertebrata, gerakannya lincah dan cepat. Biasanya dia melompat, berjalan, dan berlari. Memiliki daun telinga, dan yang terakhir memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata seperti sapi, kambing, kelinci, dan banyak lagi. Pasti kalian sering menemui hewan vertebrata. Sedangkan hewan avertebrata memiliki karakteristik berpindahnya lambat, seolah-olah merayap, dan tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti
siput, ubur-ubur, cacing, dan kupu-kupu. Nah, anak-anak, berbicara tentang kupu-kupu, apakah kalian tahu kalau kupu-kupu termasuk hewan serangga? Organ gerak pada kupu-kupu yaitu sayap. Mengapa sayap pada kupu-kupu terlihat berbeda? Apakah kalian tahu alasannya? Ya, benar. Karena perbedaan kecerahan ada setiap lapisan tipisnya. Anak-anak, setelah kita membahas tulang pada hewan, sekarang kita membahas tulang pada manusia. Perhatikan, di samping budaya, ini adalah rangka manusia. Apa itu rangka? Rangka adalah kumpulan tulang pada manusia. Rangka manusia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Budaya akan menjelaskan nama-nama tulang pada rangka manusia dan fungsinya. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di kepala kita. Contohnya seperti otak. Yang kedua, tulang rahang bawah. Pasti kalian tidak asing dengan tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah terdapat di sini atau di sini. Tulang rahang bawah berfungsi untuk membantu kita mengunyah makanan maupun berbicara. Yang ketiga, tulang selangka. Tulang selangka itu posisinya di sini ya, anak-anak, atau biasanya ada di sini. Tulang selangka ini berfungsi untuk menghubungkan lengan atas dengan badan tubuh kita. Yang keempat, tulang belikat. Tulang belikat posisinya di sini. Ini tulang belikat ya. Tulang belikat berfungsi sebagai penghubung antara lengan atas dengan tulang selangka. Tulang selangka tadi yang sini ya. Yang kelima, tulang dada. Perhatikan, tulang dada itu yang garis-garis ini ya. Tulang dada berfungsi sebagai melindungi organ dari cedera. Organ dada seperti jantung dan paru-paru. Yang keenam, tulang belakang. Perhatikan tulang belakang yang Budia tunjuk. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga utama tubuh manusia. Contohnya, Budia bisa berdiri tegak di sini karena ada tulang belakang yang menyangga tubuh Budia. Jadi tulang belakang ini termasuk yang paling penting sehingga kita dapat berdiri tegak dan membungkuk. Yang ketujuh, tulang panggul. Perhatikan ya, tulang panggul yang Budia pegang. Tulang panggul berfungsi sebagai penyangga di area perut. Tulang panggul juga berfungsi sebagai penghubung tubuh kita bagian atas dan bagian bawah. Sekian penjelasan dari Budia. Semoga kalian paham dan akan dilanjutkan oleh Bu Erti. Baik anak-anak, kalian telah belajar rangka manusia bersama Budia. Kalian telah belajar mengenai rangka tengkorak dan rangka badan pada manusia. Kali ini Bu Herti akan melanjutkan belajar mengenai rangka anggota gerak pada manusia. Rangka anggota gerak pada manusia di sini kita akan belajar mengenai tulang-tulang yang terdapat pada tangan dan yang terdapat pada kaki. Yang pertama, kita belajar mengenai tulang-tulang yang terdapat pada tangan kita. Di sini, yang paling atas sendiri, ini adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berfungsi sebagai penghubung gelang bahu dan lengan bagian bawah. Selain itu, lengan atas ini juga berfungsi untuk melekatnya otot utama yang dapat menggerakkan
bahu dan siku. Selanjutnya, ini adalah tulang lengan bagian bawah. Tulang lengan bagian bawah ini ada dua, yaitu ada tulang hasta yang berbentuk agak melengkung. Di sampingnya ada tulang pengupil yang berbentuk lurus. Kalau kita perhatikan pada tangan kita, tulang hasta lurus dengan jari kelingking kita, sedangkan tulang pengupil lurus dengan jari jempol kita. Sampai sini bisa dipahami? Di sini untuk tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan bagian bawah sebagai alat gerak tubuh. Selain itu juga berfungsi menyimpan mineral dan menghasilkan sel-sel darah pada sumsum tulang. Tulang hasta ini juga berfungsi untuk menghubungkan lengan bagian atas dan pergelangan tangan. Nah, di sini pergelangan tangannya. Selanjutnya di sini adalah tulang pengupil. Tulang pengupil berfungsi untuk menghubungkan antara siku dengan tulang tangan. Dan di sini ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk menghubungkan antara lengan bagian bawah dengan tulang telapak tangan. Nah, sekarang apa sih fungsi dari tulang telapak tangan ini? Fungsi dari tulang telapak tangan di sini yaitu untuk menghubungkan antara pangkal tangan dengan jari-jari tangan. Tulang telapak tangan ini juga yaitu sebagai pembentuk tangan kita. Yang memiliki tulangnya besar, kita memiliki telapak yang besar biasanya. Sedangkan yang punya tulang telapaknya kecil, bentuk tangan kita juga kecil. Dan yang terakhir, tulang pada tangan di sini adalah tulang jari tangan. Tulang jari tangan ini berfungsi sebagai pembentuk jari jemari tangan kita. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya kita belajar rangka anggota gerak yang kedua, yakni kaki. Pada kaki di sini ada beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang paha. Tulang paha di sini berfungsi untuk penggerak kaki kita untuk berjalan maupun berlari. Dan di sini ada tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut di sini berfungsi untuk menghubungkan tulang paha dengan tulang kering. Selanjutnya di sini adalah tulang kering. Nah, tulang kering ini berfungsi untuk menahan kaki kita dari benturan dan juga sebagai alat penggerak kaki kita untuk berjalan maupun berlari. Selain itu, tulang kering di sini dapat menghasilkan sel-sel darah merah dan menyimpan mineral maupun kalsium. Di belakang tulang kering di sini ada tulang betis. Tulang betis di sini berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, anak-anak, di sini ada tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki ini berfungsi untuk memungkinkan kaki kita bergerak naik atau turun. Selanjutnya di sini ada tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki ini memungkinkan kaki kita bisa berpijak sehingga kita bisa berdiri, berjalan maupun berlari. Dan yang terakhir pada kaki kita yakni tulang jari kaki kita. Tulang jari kaki kita ini berfungsi sebagai pijakan dan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Demikian mengenai tulang-tulang yang ada pada tubuh kita. Mungkin anak-anak bisa membuka buku temanya halaman 68 dan bisa belajar lebih lanjut mengenai alat-alat gerak pada tubuh manusia. Nah, anak-anak, berbicara tentang tulang, kita juga biasanya mengenal istilah sendi. Ada yang tahu apa itu sendi? Sendi adalah
adalah hubungan-hubungan antara tulang-tulang yang terdapat pada tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari 206 tulang. Tanpa adanya sendi, antar tulang-tulang tidak bisa saling menyatu. Ya, sendi pada tubuh manusia sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama, sendi kaku. Yang kedua, sendi mati. Dan yang ketiga adalah sendi gerak. Yang kita bahas di sini adalah mengenai sendi gerak. Sendi gerak pada manusia ada 4. Ada sendi engsel, ada sendi peluru, ada sendi putar, dan ada sendi pelana. Bu Herti mau tanya sekarang, apa ya yang dimaksud dengan sendi engsel? Sendi engsel yaitu hubungan antar tulang di tubuh kita ini yang memiliki gerak satu arah saja. Contohnya pada lutut kita, pada siku, kemudian pada antar ruas jari kita. Nah, ini ruas jari kita. Ruas jari kita hanya bisa digerakkan satu arah saja, nggak bisa ke belakang. Bisa dipahami? Yang kedua tentang sendi peluru. Sendi peluru yaitu hubungan antar tulang di tubuh kita yang memungkinkan gerak berbagai arah. Contohnya pada tulang panggul sama tulang paha. Jadi hubungan antara tulang panggul dan tulang paha di sini adalah sendi peluru. Kemudian tulang pangkal lengan atas dengan tulang gelang bahu kita. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak berputar. Contohnya yaitu hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Dan yang terakhir, sendi pelana. Sendi pelana yaitu hubungan antara tulang-tulang di tubuh kita yang memungkinkan gerak 2 arah saja. Contohnya adalah hubungan antara tulang ibu jari kita dengan tulang telapak tangan. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, kalau memang ada kesulitan dalam memahami materi hari ini bisa menghubungi ibu guru kelasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar, makan makanan yang bergizi, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.